Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik informatika unggul. Bertemu lagi dengan saya Lisda dalam mata kuliah Aljabar Linier. Dan di pertemuan kali ini adalah pertemuan 8. Anda akan saya ajak belajar tentang bagaimana cara menentukan inverse dari suatu matriks. Sebelumnya Anda harus kenal apa itu matriks adjoint sebelum Anda nanti dapat menentukan nilai inverse dari suatu matriks ya. Untuk matriks berukuran 2x2, matriks adjointnya adalah pertukaran elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dan mengalihkan elemen-elemen yang berada di diagonal lainnya dengan negatif 1. Maka sebagai simulasi, kalau saya punya matriks A, baris pertamanya adalah AB, baris keduanya adalah CD, maka adjoint dari A biasanya disingkatnya ADJA ya, sama dengan matriks baris pertamanya adalah D negatif B, baris keduanya adalah negatif CA. Jadi Anda bayangkan yang kolom yang diagonal utama itu dipindah aja ya. A jadi D, D jadi A, kemudian yang diagonal lainnya itu tinggal dinegatifkan atau dibalik nilainya ya. Langsung saja ke contoh soalnya. Anda diminta misalnya mencari nilai adjoint dari matriks 2x2 yang baris pertamanya adalah 3 negatif 1, kemudian baris keduanya 2 1. Maka adjointnya adalah baris pertamanya 1 1, kemudian baris keduanya negatif 2 3. Mudah ya, diagonal utamanya diputar, dibalik, kemudian negatif yang diagonal yang lainnya itu tinggal dibalik aja tandanya, yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya positif jadi negatif. Nah sekarang gimana cara menentukan adjoint matriks berukuran 3x3? Ini prosesnya agak panjang, tetapi Anda sudah punya pengalaman dari materi-materi sebelumnya. Anda nanti akan diminta untuk mencari minor dulu ya, untuk menentukan adjoint dari matriks 3x3. Langsung saja pada contohnya, saya punya matriks A berukuran 3x3, baris pertamanya adalah 2, 0, 1, kemudian baris keduanya adalah 1, 3, 2, kemudian baris ketiganya adalah 1, 1, 1. Pertama, untuk mencari adjointnya, kita harus mencari minor dari matriks A. Ingat kemarin di pertemuan kalau saya tidak salah ya, di pertemuan ke-7 ya, Anda sudah tahu bagaimana cara mencari minor. Jadi minor matriks A ini ukurannya sama dengan matriks A. Nah, untuk mencari komponen minor matriks A di A11, ditutup dulu baris 1, kolom 1, kemudian cari determinan sisanya. Kalau mau mencari minor dari M12 atau di baris pertama, kolom kedua, maka tutup baris pertama dan tutup kolom kedua. Menyisakan ya 4 nilai komponen yang dicari determinannya. Saya akan coba satu persatu untuk Anda ya. Kita cari minor di A11 ya. Di A11 maka kalau Anda tutup baris pertama dan kolom pertama, sisanya adalah matriks berukuran 2x2 yang baris pertamanya 3, 2, baris keduanya adalah 1, 1. Determinannya adalah 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Saya cepat ya, karena kemarin sudah belajar cara menentukan determinan matriks 2x2. Kemudian kita mau mencari komponen minor di 1, 2. Berarti ditutup baris 1, kolom kedua. Maka menyisakan matriks berukuran 2x2
yang komponen baris pertamanya adalah 1, 2, dan komponen di baris keduanya adalah 1, 1. Determinannya adalah 1 kali 1 dikurangi 1 kali 2. Maka nilainya adalah negatif 1. Contoh lagi di matriks, saya urut aja ya ke kanan, berarti saya mau mencari minor di 1, 3. Maka tutup baris pertama, tutup juga di kolom ketiga, menyisakan matriks berukuran 2 kali 2 yang komponennya adalah baris pertamanya 1, 3 dan baris keduanya adalah 1, 1. Determinannya adalah 1 kali 1 dikurangi 1 kali 3 sama dengan negatif 2. Dan seterusnya nanti sebanyak 9 kali ya, 9 kali karena ada 9 komponen, sampai Anda nanti akan memperoleh minor 3, 3. Dengan cara menutup baris ketiga dan kolom ketiga ya. Kalau Anda sudah menyelesaikan ke-9 itu, maka Anda akan mendapatkan minor A yang komponennya adalah baris pertamanya, tadi saya mencontohkan di baris pertamanya saja ya, baris pertamanya adalah 1, negatif 1, negatif 2, baris keduanya negatif 1, 1, 2, baris ketiganya adalah negatif 3, 3, 6. Untuk baris kedua, baris ketiga Anda cari dengan cara yang sama ya, agar kita bisa mempersingkat waktu. Setelah Anda mendapatkan minornya, Anda harus menentukan kofaktornya ya. Ingat kemarin di pertemuan sebelumnya saya pernah membahas tentang plus minus jadi berselang-seling. Si minor matriks A itu tadi tinggal Anda selang-seling nilainya dari komponen A11 itu nilainya plus, terus kemudian di sampingnya negatif, sampingnya lagi positif, dan seterusnya. Artinya positif itu tidak terus komponennya bernilai positif. Yang dimaksud positif itu kalau tadinya positif ya tetap positif, kalau tadinya negatif itu tetap menjadi negatif. Tapi kalau posisinya harus dinegatifkan, maka dibalik, yang tadinya positif menjadi negatif, yang tadinya negatif menjadi positif. Ingat tadi minor matriks A, baris pertamanya adalah 1, negatif 1, negatif 2. Maka untuk komponen di kofaktor A berubah menjadi 1, kemudian 1 lagi, kemudian negatif 2 karena plus minus plus. Kemudian komponen kofaktor A di baris kedua adalah 1, 1, negatif 2, dan di komponen ketiga, di komponen baris ketiganya adalah negatif 3, negatif 3, dan 6. Ingat, kofaktor A itu berasal dari minor A yang nilainya di plus minuskan tadi ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu untuk mempermudah saja. Nah, baru setelah Anda punya minor, kemudian punya kofaktornya, Anda bisa mencari adjoin dari matriks A. Jadi adjoin dari matriks A itu adalah transpos dari matriks kofaktor A. Di pertemuan sebelumnya Anda sudah paham itu apa transpos. Jadi ketika Anda berbicara transpos, yang tadinya baris itu menjadi kolom, yang tadinya kolom menjadi baris. Ingat tadi Anda punya kofaktor A yang sudah saya sampaikan nilai-nilai komponennya. Dari kofaktor A itu maka Anda punya adjoin A yang berasal dari transpos matriks kofaktor A, yaitu baris pertamanya 1, 1, negatif 3, baris keduanya 1, 1, negatif 3, dan baris ketiganya negatif 2, negatif 2, 6. Oke? Anda sudah tahu bagaimana cara menentukan nilai adjoin dari matriks berukuran 2 kali 2 dan matriks berukuran 3 kali 3. Fungsinya untuk apa sih? Seperti yang saya sebutkan di awal, Anda akan diajak untuk belajar menentukan nilai inverse suatu matriks ya. Oke. Sebelumnya saya hantarkan dulu tentang apa sih inverse dari suatu matriks ya. Kalau kita punya dua buah matriks, misal Anda sebut matriks A dan matriks B, berbentuk bujur sangkar dan berlaku A dikalikan B itu sama dengan B dikalikan A dan menghasilkan matriks I. Matriks I adalah matriks identitas. Ingat, matriks identitas itu matriks yang
elemen diagonal utamanya adalah 1, yang lainnya adalah 0, maka dikatakan bahwa matriks A itu dapat dibalik tuh dengan B, dan disebut B ini adalah inverse dari matriks A atau sebaliknya ya. Kalau dalam notasi itu inverse itu pakai pangkat negatif 1 ya. A pangkat negatif 1 untuk menyebutkan inverse dari matriks A ya, pakai superscript. Nah, sekarang saya akan langsung ke contoh soal ya. Contoh soal mencoba mencari inverse dari matriks berordo 2. Misalnya saya punya matriks A ya. Baris pertamanya adalah 3, 2. Baris keduanya adalah 2, 3 ya. Ada beberapa cara yang bisa Anda gunakan. Cara pertama itu sebenarnya belum saya singgung tadi, tetapi cara itu adalah cara menggunakan eliminasi dan substitusi, tetapi saya tidak akan membahas itu ya. Saya tidak akan membahas itu. Saya akan langsung membahas cara mencari inverse ini dengan metode adjoint ya. Inverse dari matriks A atau A pangkat 1 sama dengan hasil kali dari 1 per determinan A dengan adjoint A ya. Saya ulangi, inverse dari matriks A adalah hasil kali dari 1 per determinan A dengan adjoint A, atau 1 per determinan A dikali adjoint A ya. Oke, berarti kita harus menentukan nilai dari determinan A ya. Kalau tadi matriksnya adalah baris pertamanya 3, 2 dan baris keduanya adalah 2, 3, maka determinannya adalah 9 dikurangi 4 ya, sama dengan 5. 1 per determinan A, maka hasilnya adalah 1 per 5 ya. Sekarang kita mau mencari adjoint A. Adjoint A tadi mudah ya, tinggal yang diagonal utamanya dibalik, yang diagonal lainnya itu tandanya dibalik ya. Maka adjointnya adalah baris pertamanya 3, negatif 2, dan baris keduanya adalah negatif 2, 3. 1/5 dikalikan dengan matriks adjoint tersebut, maka saya punya inverse dari matriks A adalah matriks berukuran 2 kali 2 yang baris pertamanya adalah 3 per 5, negatif 2 per 5, dan baris keduanya adalah negatif 2 per 5, 3 per 5. Oke, 2 kali 2 ya. Itu adalah cara mencari inverse dengan metode adjoint tadi. Saya akan menyinggung juga cara menentukan inverse matrik dengan operasi baris elementer ya. Kita menggunakan yang namanya matriks bantuan, matriks identitas di sebelah kanan matriks yang akan kita cari inverse-nya. Sebelumnya Anda sudah pernah belajar tentang itu ya. Kalau saya punya tadi baris pertamanya 3, 2, baris keduanya adalah 2, 3, maka untuk bantuan ini akan berubah menjadi matriks berukuran 2 kali 4 ya, karena di sebelah kanannya ada matriks identitas ya, 2 kali 2, sehingga baris pertamanya adalah 3, 2, 1, 0, dan baris keduanya adalah 2, 3, 0, 1. Oke. Tujuan akhir yang harus kita dapatkan adalah mengubah posisi melalui operasi baris elementer ini agar yang posisi kiri yang 3, 2, 2, 3 tadi berubah menjadi 1, 0, 0, 1, dan sisanya yang sebelah kanan yang identitas itu menjadi hasilnya. Oke? Kita mulai. Targetnya adalah nilai di komponen berarti nilai di komponen saya sebutkan tadi A ya, matriks bantuannya adalah matriks A. Nilai di komponen A11 yang tadinya 3 itu harus kita ubah menjadi 1 ya, karena identitas itu kan dimulai dari komponen bernilai 1. 3 harus diubah menjadi 1. Gimana caranya? Caranya dengan melakukan operasi baris elementer, yaitu baris 1, baris 1 dikurangi dengan baris 2. Oke ya. Baris 1 dikurangi dengan baris 2. Maka baris 1 itu menjadi 3 dikurangi 2 hasilnya 1.
kemudian sebelah kanannya itu 2 dikurangi 3 menjadi negatif 1, sebelah kanannya lagi menjadi 1 dikurangi 0 itu 1, yang paling kanannya 0 dikurangi 1 menjadi negatif 1. Jadi sekarang setelah operasi baris elementer pertama, matriksnya menjadi baris pertamanya itu 1 negatif 1, 1 negatif 1, baris keduanya menjadi tetap ya 2, 3, 0, 1. Oke? Nah, sekarang kita mau menjadikan komponen di A21 ya. A21 berarti yang nilainya 2 itu baris kedua di komponen pertama itu menjadi 0 ya, karena tujuan kita kan membuat matriks identitas. Oke, jadi kita tadi punya hasil pertama setelah dioperasikan ya, itu baris pertamanya adalah 1 negatif 1, 1 negatif 1, dan baris keduanya adalah 2, 3, 0, 1. Nah, selanjutnya kita akan melakukan operasi baris elementer yang kedua agar nilai 2 di A21 itu menjadi 0. Caranya bisa dengan cara baris 2 ya dikurangi 2 kali baris 1 ya, baris 2 dikurangi 2 kali baris 1. Maka kita punya baris pertamanya tetap ya, kita mau mengubah di baris keduanya. Baris keduanya di komponen yang pertamanya itu adalah 2 dikurangi 1 kali 2 itu 2, maka hasilnya 0 sesuai dengan tujuan kita. Kemudian kita punya 3 dikurangi negatif 2 ya, maka menjadi 3 ditambah 2 itu 5. Kemudian 0 dikurangi 1 kali 2 berarti negatif 2. Kemudian 1 dikurangi 2 kali negatif 1, maka hasilnya adalah 3. Jadi setelah proses itu kita punya matriks selanjutnya, yang baris pertamanya tadi 1 negatif 1, 1 negatif 1, dan baris keduanya menjadi 0, 5, negatif 2, dan negatif 3. Jadi hasil akhirnya tadi adalah matriks ya, setelah operasi yang kedua menjadi matriks berukuran 2 kali 4, baris pertamanya adalah 1 negatif 1, 1 negatif 1, baris keduanya adalah 0, 5, negatif 2, dan 3. Nah, selanjutnya kita akan melakukan operasi baris elementer lagi agar si 5 ini, 5 di komponen A22 ini menjadi 1, karena tujuan kita adalah matriks identitas di sebelah kiri. Nah, caranya bisa dengan baris kedua dibagi 5 ya, baris satunya tetap ya, kita fokus ke baris 2 yang dibagi 5. 0 dibagi 5 tetap 0, kemudian 5 dibagi 5 itu 1 seperti tujuannya, kemudian negatif 2 dibagi 5, negatif 2 per 5, kemudian 3 dibagi 5, ya 3 per 5, maka hasil terakhirnya adalah matriks 2 kali 4, baris pertamanya adalah 1 negatif 1, 1 negatif 1, masih sama, kemudian baris keduanya adalah 0, 1, negatif 2 per 5, kemudian 3 per 5, oke? Kalau Anda perhatikan di matriks yang sebelah kiri ya, yang 2 kali 2 ya, itu diagonalnya sudah bagus ya, sudah sesuai dengan tujuan, yaitu 1, 1, kemudian di paling bawah sudah 0. Nah, tinggal yang di komponen A12 yang tadinya negatif 1 itu harus kita ubah menjadi 0. Caranya dengan bagaimana? Dengan cara baris 1 ditambah dengan baris kedua. Oke, fokus ke baris 1, maka 1 ditambah 0 tetap 1. Negatif 1 ditambah 1, nah ini tujuannya sama dengan 0. Kemudian 1 ditambah negatif 2 per 5 itu adalah 3 per 5. Kemudian negatif 1 ditambah 3 per 5 itu adalah negatif 2 per 5. Hasilnya terakhir kita punya baris pertama ya, yang digabung ya, matriks bantuannya tadi. Baris pertamanya adalah 1, 0, 3 per 5, negatif 2 per 5. Terus baris keduanya adalah 0, 1, negatif 2 per 5.
3/5 ya, itu adalah komponen-komponen di matriks berukuran 2x4-nya. Perhatikan ukuran 2x2 di sebelah kiri sudah membentuk matriks identitas ya, 1 0 0 1. Berarti selesai tugas kita. Kita sudah mendapatkan nilai inverse dari matriks A, yaitu matriks yang ada di sebelah kanan. Jadi matriks A inverse-nya adalah matriks berukuran 2x2 yang komponen utamanya baris pertamanya adalah 3/5, kemudian negatif 2/5, dan di baris keduanya adalah negatif 2/5, 3/5. Oke, 2x2 sama. Nah, sekarang kita berlatih pada soal yang lebih susah, tidak lebih susah ya, hanya ini melibatkan matriks berukuran 3x3. Anda diminta mencari inverse matriks berukuran 3x3 dengan cara, boleh adjoin dengan cara operasi baris elementer juga boleh ya. Kita coba dulu dengan operasi baris elementer. Ini caranya agak panjang ya. Yang pertama, Anda buat matriks bantuan dulu ya. Kalau tadi matriks A itu, contoh yang akan kita cari inverse-nya adalah baris pertamanya negatif 5, 5, negatif 1, kemudian baris keduanya itu 5, negatif 6, 2, kemudian baris ketiganya adalah negatif 1, 2, negatif 1, maka kita buat matriks bantuan, matriks identitas di sebelah kanannya yang juga berukuran 3x3. Jadi totalnya nanti matriks A dengan matriks bantuan di sebelah kanan itu adalah matriks berukuran 3x6. Oke? Matriks 3x6 baris pertamanya adalah negatif 5, 5, negatif 1, 1, 0, 0. Kemudian baris keduanya adalah 5, negatif 6, 2, 0, 1, 0. Baris ketiganya adalah negatif 1, 2, negatif 1, 0, 0, 1. Tujuan akhirnya untuk mendapatkan inverse Anda harus mengubah letak agar matriks identitas itu berpindah ke sebelah kiri, dan kalau sudah muncul di sebelah kiri, sebelah kanannya itu adalah inverse dari matriks A. Kita akan menggunakan operasi baris elementer ya. Angka 5 ya pada baris 1 di kolom 1 ya, berarti A11 dirubah ke dalam angka 1. Caranya yaitu baris 1 dikalikan dengan negatif 1/5. Oke, biar jadi 1 ya. Maka baris pertamanya akan berubah menjadi 1, negatif 1, 1/5, negatif 1/5, 0, 0, baris kedua dan ketiganya tetap, tidak akan saya bacakannya. Kemudian selanjutnya kita akan mengubah baris kedua kolom ke-1 yang nilainya 5 ini menjadi angka 0 ya. Caranya baris kedua dapat ditambah negatif 5 kali baris pertama, atau saya ulangi, baris kedua ditambah atau dikurangi aja ya, dikurangi baris kedua dikurangi 5 kali baris pertama, maka hasilnya adalah baris keduanya akan berubah menjadi, baris pertamanya tadi tetap ya, 1, negatif 1, 1/5, negatif 1/5, 0, 0, dan baris keduanya setelah dikurangi dengan 5 baris 1 menjadi 0, negatif 1, 1, 1, 1, 0. Baris ketiganya masih tetap ya di negatif 1, 2, negatif 1, 0, 0, 1 ya. Anda bisa menuliskannya di Excel untuk mempermudah Anda mengingat-ingat kembali ya. Nah, target selanjutnya adalah mengubah komponen di baris ketiga kolom pertama yang nilainya negatif 1 menjadi 0. Maka kita dapat melakukannya dengan baris pertama ya, baris pertama
Atau bisa saya carikan dulu, bisa Anda lakukan dengan cara baris ketiga ditambah baris pertama ya, baris ketiga ditambah baris pertama. Hasilnya yang baris ketiga nanti akan menjadi 0, 1, negatif 4/5, negatif 1/5, 0, dan 1. Oke? Sudah, sekarang kita akan menuju ke target selanjutnya. Target selanjutnya adalah kita mau mengubah agar komponen di A12 yang tadinya negatif 1 menjadi 0. Caranya dengan menggunakan operasi baris 1 ditambah baris kedua ya. Baris 1 ditambah baris kedua. Oke, jadi terakhir Anda mendapatkan matriks ya, 3 kali 6 ya. Saya akan coba ulangi sedikit agar Anda tidak lupa gitu. Untuk baris pertamanya adalah 1, negatif 1, 1/5, negatif 1/5, 0, 0. Baris keduanya 0, negatif 1, 1, 1, 1, 0. Baris ketiga atau baris terakhirnya adalah 0, 1, negatif 4/5, negatif 1/5, 0, dan 1. Nah, terakhir tadi Anda sudah mengubah yang tadinya adalah negatif 1 ya di baris ketiga kolom pertama itu sudah menjadi 0, maka sasaran selanjutnya adalah kita akan coba mengubah komponen baris pertama kolom kedua menjadi 0 ya, yang tadinya itu negatif 1 menjadi 0 dengan cara baris pertama ditambahkan dengan baris ketiga ya. Maka baris pertamanya akan berubah menjadi 0. Saya ulangi, baris pertamanya akan berubah menjadi 1, 0, negatif 3/5, negatif 2/5, 0, 1. Baris kedua dan ketiganya masih tetap ya. Selanjutnya kita akan mengubah posisi di komponen baris kedua kolom kedua yang nilainya adalah negatif 1 menjadi 1, karena target kita diagonal utamanya nilainya kan 1, 1, 1 ya. Maka caranya hanya dengan baris kedua dikalikan negatif 1 saja. Maka kita punya baris keduanya berubah menjadi 0, 1, negatif 1, negatif 1, negatif 1, dan 0 ya. Kalau Anda agak lupa, untuk memastikan saya akan bacakan matriks akhir sementara ya. Matriks akhir sementaranya adalah baris pertamanya 1, 0, negatif 3/5, negatif 2/5, 0, 1. Baris keduanya 0, 1, negatif 1, negatif 1, negatif 1, 0. Baris ketiganya 0, 1, negatif 4/5, negatif 1/5, 0, 1 ya. Selanjutnya target selanjutnya adalah mengubah komponen di baris ketiga kolom kedua. Ya, ingat yang nilainya 1 akan kita ubah menjadi 0. Caranya yaitu dengan baris ketiga ditambah dengan baris kedua. Oke, maka hasil baris ketiganya setelah dioperasikan yaitu baris ketiga ditambah baris kedua adalah 0, 0, 1/5, 4/5, 1, 1. Oke, lihat diagonal utamanya dari atas ke bawah sudah 1, 1, tapi di komponen baris ketiga kolom ketiga itu masih 1/5 ya. Itu nanti kita urus ya. Sekarang kita urus dulu di komponen baris pertama di kolom ketiga yang nilainya masih negatif 3/5, kita harus ubah menjadi 0 karena tujuannya adalah matriks identitas. Caranya bagaimana? Yaitu dengan baris pertama ditambahkan dengan 3 kali baris ketiga. Maka hasilnya baris pertama adalah 1, 0, 0, 2, 3, 4. Oke.
Saya tidak akan membacakan lengkap baris kedua dan ketiganya. Kita lanjut ke target selanjutnya, yaitu komponen di baris kedua kolom ketiga. Di sana ada negatif 1 harus kita ubah menjadi 0. Caranya gimana? Yaitu baris kedua dapat ditambahkan dengan 5 kali baris ketiga. Maka kita punya baris keduanya menjadi 0, 1, 0, 3, 4, 5. Oke? Nah, kalau Anda perhatikan di ukuran matriks yang sebelah kiri yang 3 kali 3 ya, kalau kita pisahkan dengan sebelah kanan, itu di komponen diagonal utamanya adalah 1, 1, tapi masih ada 1/5 di komponen 3, 3 ya, di komponen baris ketiga, kolom ketiga. Yang lain sudah 0. Tinggal sebentar lagi kita tinggal mengubah 1/5 menjadi 1. Caranya yaitu baris ketiga dikali dengan 5. Oke? Maka hasilnya menjadi baris ketiga menjadi baris ketiganya menjadi 0, 0, 1, 4, 5, 5. Nah, sekarang posisi dari komponen-komponen matriks sudah sangat rapi. Matriks 3 kali 3 yang sebelah kiri sudah membentuk matriks identitas, di mana diagonal utamanya adalah 1, yang lain 0. Sisanya 3 kali 3 di sebelah kanan itu adalah matriks inverse-nya. Jadi kita punya inverse dari matriks A adalah matriks berukuran 3 kali 3 dengan baris pertamanya 2, 3, 4, baris keduanya 3, 4, 5, dan baris ketiganya adalah 4, 5, 5. Nah, itu cara menentukan inverse matriks dengan menggunakan metode yang operasi baris elementer ya, operasi baris elementer. Nah, yang kedua, bagaimana cara menentukan inverse? Dengan cara determinan. Kalau dengan cara determinan atau dengan adjoinnya, maka Anda harus menentukan determinan matriksnya, kemudian menentukan adjoinnya tadi ya. Saya langsung memberikan contoh, misalnya saya punya matriks A berukuran 3 kali 3, baris pertamanya adalah negatif 5, 5, negatif 1, kemudian baris keduanya 5, negatif 5, saya ulangi, baris keduanya adalah 5, negatif 6, 2, kemudian baris ketiganya adalah negatif 1, 2, negatif 1. Nah, Anda pertama harus mencari determinan dari matriks A. Silahkan Anda mau menggunakan metode ekspansi baris, ekspansi kolom, di pertemuan sebelumnya sudah pernah dibahas, atau dengan metode Sarus ya. Untuk determinan A, kalau Anda cari dengan metode Sarus yang menggunakan 2 kolom bantuan di sebelah kanan yang sama nilainya dengan kolom 1, kolom 2 matriks A, nilai determinan A diperoleh 1 ya. Saya tidak akan menjelaskan kembali cara mendapatkan determinan A. Determinan A ternyata adalah 1. Sekarang kita mencari adjoinnya dulu ya. Pertama kita mencari minornya. Ingat, untuk mencari minor ada 9 kali, 9 langkah. Untuk minor di komponen A11, maka Anda tutup di kolom pertama, baris pertama kolom pertama, sampai nanti di minor 33, maka Anda tutup baris ketiga, kolom ketiga, dicari determinannya. Kalau Anda sudah melakukan perhitungan, maka Anda akan mendapatkan minor dari matriks A tersebut adalah baris pertamanya 2, negatif 3, 4, kemudian baris ketiganya negatif 3, 4, negatif 5. Kemudian baris ketiganya adalah 4, negatif 5, 5. 5 terakhir ya. Saya akan coba memberikan bocoran untuk mendapatkan 5 untuk mengingatkan Anda kembali. Kalau kita mau menentukan yang minor A33, maka ditutup baris ke-3 dan kolom ke-3. Maka sisanya adalah matriks berukuran 2 kali 2, baris pertamanya adalah negatif 5, 5, dan baris keduanya adalah 5, negatif 6. Maka determinannya adalah negatif 5 dikali negatif 6 sama dengan 30, dikurangi 5 kali 5, 25. 30 dikurangi 25 sama dengan 5. Maka
komponen dari minor A di 33 di baris 3 kolom ketiga adalah 5 ya. Itu secara singkat satu saya contohkan, yang lain Anda harus bisa mencari. Kemudian mencari kofaktornya, tinggal di plus minuskan tadi. Ingat, arti plus minus itu tidak saklek dipandang harus negatif atau harus positif ya. Kalau Anda sudah punya minor A, maka nilai dari kofaktor dari matriks A adalah baris pertamanya 2, 3, 4, kemudian baris keduanya 3, 4, 5, baris ketiganya adalah 4, 5, 5. Selanjutnya setelah ditranspose menjadi adjoin dari matriks A, maka adjoin dari matriks A adalah baris pertamanya adalah kofaktor ditranspose menjadi adjoin ya, maka adjoinnya baris pertamanya adalah 2, 3, 4, baris keduanya adalah 3, 4, 5, dan baris ketiganya adalah 4, 5, 5. Oke? Kenapa hasilnya sama ya? Karena kebetulan angka yang ditranspose hasilnya sama. Tadi nggak masalah ya, tidak selalu sama. Oke? Lanjut terakhir untuk mencari inverse-nya. A inverse atau A pangkat negatif 1 sama dengan hasil kali dari 1 per determinan A dikalikan dengan adjoin matriks A ya. Kita cari 1 per determinan A, berarti 1 dikalikan 1, yaitu 1 itu sendiri, dikalikan dengan adjoin matriks A. 1 dikalikan adjoin, ya menjadi adjoin itu sendiri. Jadi inverse dari matriks A sama dengan baris pertamanya adalah 2, 3, 4, baris keduanya 3, 4, 5, dan baris ketiganya adalah 4, 5, 5. Nah, itu tadi bagaimana Anda bisa menentukan nilai inverse dari matriks, suatu matriks baik berukuran 2x2, 3x3 dengan beberapa cara ya. Saya harap Anda bisa memahami video ini walaupun agak cepat karena kita berusaha agar tidak terlalu lama Anda mendengar video. Jadi kalau memang ada yang belum dipahami, Anda bisa memutarnya kembali ya. Tetap semangat, sampai bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.